Saijan dan Ikan Todak. Menurut cerita hikayat, pada zaman dahulu, ada seorang kakak yang memiliki kekuatan. Sakti luar biasa sedang bertapa di tengah ilmu. Laut namanya adalah Kakak Mabrur. Bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang sampai malam ia bertapa di batu, karang percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Tuhan agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat tinggal bagi anak dan keturunannya kelak nanti. Lalu ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya tanpa beranjak dari tempat itu, dan tanpa membuka matanya, Kakek Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpental dan jatuh di batu. Heran, setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi demikian berulang-ulang. Hei ikan, apa maksud kamu mengganggu bertapaku? Ikan apa kamu? Aku Ikan Todak, Raja Ikan Todak yang menguasai perairan ini. Bertapaku membuat lautan berguncang. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi kamu memang sakti. Kakek Mabrur, aku kagum, katanya. Gegap-gegap, matanya berkedip. Kedip menahan sakit, dadanya terjepit. Sela-sela karang yang tajam, jadi itu rakyatku. Kakek Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengelilingi karang. Ya kakek, tapi sebelum menyerangmu, tadi kamu sudah sepakat kalau kamu akan menyerang dan mematuhi apapun perintah. Kakek, tolonglah aku obati lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Jika terlalu lama di darat aku bisa mati. Atas nama rakyatku aku berjanji aku akan mengabdi padamu bila kamu menolongku. Baiklah, Kakek Mabrur berdiri. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, aku akan menolongmu. Apapun yang kamu inginkan, kami akan mengabulkan. Kakek ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan hiung dan gurita. Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tidak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Kakek Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kuserahkan rakyatku seluruh penghuni lautan dan samudra sebelum matahari terbit besok pagi. Impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, jawab Raja Ikan Todak. Kakek Mabrur tidak bisa membayangkan bagaimana Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Mulai sekarang kita harus sejalan seia sekata sampai anak cucu kita merupakan bantu-membantu bahu-membahu. Setuju kakak, sahut Raja Ikan Todak yang tergeletak lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Kakek Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di seluruh tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya kembali licin seperti semula, seakan tidak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Kakek Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengelilingi karang kini berenang mengerumuninya melompat-lompat kesenangan. Saijan, kata Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. Di Saijan, sahut Kakek Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu penetapannya berakhir, Kakek Mabrur dikagetkan dengan suara gemaan yang datang dari dasar laut. Gemaan perlahan tapi pasti. Gemaan suara itu bersamaan dengan datangnya sebuah daratan dari dasar laut. Tak lama permukaan daratan itu semakin tampak naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong mereka bersamaan berteriak Saijan. Kakek Mabrur terkejut. Di karang pertapaannya, Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan jurang, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulai kecil yang makmur.